Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Dwi Indriani dengan NIM 1860205221069 dari kelas PGMI 3D. Kali ini kita akan belajar tentang faktor psikologi dalam pembelajaran. Apa sih faktor psikologi? Faktor psikologi yang mempengaruhi keberhasilan belajar ini meliputi segala hal yang berkaitan dengan kondisi mental seseorang. Kondisi mental yang dapat menunjang keberhasilan belajar adalah kondisi mental yang mantap dan stabil. Beberapa faktor psikologi yang utama mempengaruhi proses pembelajaran adalah yang A, yaitu ada kecerdasan atau inteligensi siswa. Apa sih intelijensi itu? Intelijensi adalah kecakapan yang terdiri dari 3 jenis, yaitu kecakapan untuk menghadapi dan menyesuaikan ke dalam situasi baru dengan cepat dan efektif. Mengetahui atau konsep-konsep yang abstrak secara efektif, mengetahui relasi dan mempelajari tentang cepat. Intelijensi besar mempengaruhnya terhadap kemajuan belajar dalam situasi yang sama. Siswa yang mempunyai tingkat intelijensi yang rendah. Pada umumnya, kecerdasan diartikan sebagai kemampuan psikofisik dalam mereaksi rangsangan dan menyesuaikan diri dengan lingkungan melalui cara cepat. Dengan demikian, kecerdasan bukan hanya berkaitan dengan kualitas otak saja, tetapi juga organ-organ tubuh yang lainnya. Yang kedua yaitu kita akan bahas tentang motivasi. Motivasi adalah salah satu faktor yang mempengaruhi keefektifan kegiatan belajar siswa. Motivasilah yang mendorong siswa ingin melakukan kegiatan belajar. Para ahli psikologi mendefinisikan motivasi sebagai proses di dalam diri individu yang aktif, mendorong, memberikan arah, dan menjaga perilaku setiap saat. Motivasi juga dapat diartikan sebagai pengaruh kebutuhan-kebutuhan dan keinginan terhadap intensitas dan arah perilaku seseorang. Kemudian yang C yaitu minat. Minat secara sederhana atau minat interest berarti kecenderungan dan kegairahan yang tinggi atau keinginan yang besar terhadap sesuatu. Menurut Robert Shah, minat bukanlah istilah yang populer dalam psikologi disebabkan ketergantungannya terhadap beberapa faktor internal lainnya seperti pemusatan perhatian, keingintahuan, motivasi, dan kebutuhan. Kemudian yang D yaitu sikap. Sikap dalam proses pembelajaran, sikap individu dapat mempengaruhi keberhasilan proses belajarnya. Sikap adalah gejala internal yang mendimensi efektif berupa kecenderungan untuk mereaksi atau merespon dengan cara yang relatif tetap terhadap objek, orang, peristiwa, dan sebagainya, baik saran positif maupun negatif. Sikap siswa dalam belajar dapat mempengaruhi oleh perasaan senang atau tidak senang pada performan guru, pelajaran, atau lingkungan sekitarnya. Dan untuk mengantisipasi munculnya sikap yang negatif dalam belajar, guru sebaiknya berusaha untuk menjadi guru yang profesional dan bertanggung jawab terhadap profesi yang dipilihnya. Kemudian yang E yaitu bakat. Bakat yaitu yang mempengaruhi proses belajar adalah bakat. Secara umum bakat atau aptitude didefinisikan sebagai kemampuan potensial yang dimiliki seseorang untuk mencapai keberhasilan pada masa yang akan datang berkaitan dengan belajar. Kemudian F, pengamatan. Pengamatan adalah cara pengenalan dunia oleh subjek didik melalui penglihatan, pendengaran, peradaban, perbauan, dan pengecapan. Pengamatan merupakan gerbang bagi masuknya pengaruh dari luar ke dalam individu, subjek didik, dan karena itu pengamatan penting artinya bagi pembelajaran. Yang terakhir yaitu ada perhatian. Perhatian tentulah dapat diterima bahwa subjek didik yang memberikan perhatian intensif dalam belajar akan memetik hasil yang lebih baik. Perhatian intensif ditandai oleh besarnya kesadaran yang menyertai aktivitas belajar. Perhatian intensif subjek didik ini dapat diatasi sedemikian rupa melalui strategi pembelajaran tertentu, seperti menyediakan material pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan subjek didik.
Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.